Halo Sobat IMI, gimana nih kabar kalian semua? Luar biasa, selamat datang kembali di acara yang fenomenal, di program yang luar biasa sudah dikangenin sama Sobat IMI semua, yaitu PodMe, Podcast IMI. Gak apa-apa. Oke, di podcast ini atau kita biasa sebut PodMe, acara ini spesial banget, akan mengulas seputar timbangan dan tentunya seputar PT Interskala Mandiri Indonesia, yang kita akan menghadirkan podcaster atau bintang tamu yang pastinya keren banget dan penuh wawasan banget nih obrolan kita. Kalau kata orang mah daging banget bahasannya gitu Sobat IMI. Nah, setelah berapa lama nih ya kira-kira? Mungkin udah ada berapa? 10 tahun? 20 tahun mungkin podcast ini nih udah nggak ada. Yang bener. Kita hadir kembali banget nih, kita masih fresh dengan bahasan kita yang baru pada kali ini. Oke, sebelumnya kenalkan, nama saya Muhammad Sadam Rizky Lila atau biasa dipanggil Sadam, dan saya akan menemani Sobat ini semuanya. Oke, tentunya di episode kali ini kita ditemani dengan bintang tamu yang spesial atau kita sebut dengan podcaster yang spesial. Di sini sudah ada bersama saya Bapak Presiden. Oh, enggak ya. Dengan Mas siapa nih, boleh kenalkan diri dulu nih Mas? Halo, saya Wahyu Firmansyah dari Divisi Teknisi. Saya bertanggung jawab atas Sonic Service Center. Oke, kita dengan Mas Wahyu ya panggilannya ya. Oke, dengan Mas Wahyu, dan memang dengan tadi Mas Wahyu sudah memperkenalkan diri dari Divisi Teknisi Sonic Service Center, dan tepat banget karena episode kita tentang membahas Sonic Service Center kayak gitu Mas Wahyu. Oke, mungkin sebelumnya nih Mas Wahyu, karena ini bulan-bulan abis Lebaran, gimana nih kira-kira kabar Mas Wahyu nih? Oh, alhamdulillah sehat sih semua keluarga. Oke. Kemarin Lebaran kemana aja nih Mas? Jalan-jalan aja sih, paling keliling-keliling kampung kan, udah lama nggak di kampung. Oke. Kampungnya di mana tuh Mas Wahyu? Di Rangkas gitu. Oh, masih daerah. Masih deket lah, kalau kesini paling kayak main aja, cuma 2,5 jam paling. Iya, kalau orang-orang pulang kampung pada lewatin pegunungan, kita cuma lewatin lampu merah ya? Ya, lampu merah aja udah pulang. Oke, nah, ngomong-ngomong tadi, kalau pas Lebaran gitu, Sonic Service Center tuh libur atau enggak tuh Mas Wahyu? Ya, kita tetap ngikut sama kayak di sini, karena kan kita masih satu perusahaan lah ya, gitu. Cuma bedanya kita di bagian servis atau pelayanan customer. Oke. Nah, berbicara tentang Sonic Service Center, mungkin boleh nih Mas Wahyu dikenalin dulu sih kepada Sobat IMI, kira-kira sebenarnya apa nih Sonic Service Center itu? Ya, Sonic Service Center itu adalah penyedia jasa servis timbangan atau konsultasi gratis seputar timbangan yang merek Sonic punya Interskala tentunya. Oke, berarti emang ini resmi dari Interskala Mandiri Indonesia ya? Oke, nah terus nih Mas Wahyu, kalau boleh tahu nih Mas Wahyu, kira-kira di Sonic Service Center udah berapa lama nih Mas jadi teknisi? Kalau di Sonic Service Center saya dari opening sampai sekarang sih, itu udah sekitar mau 2 tahun ya. Berarti Sonic Service Center atau biasa sebut SSC ini udah mau 2 tahun juga ya? Udah mau 2 tahun di sana. Kalau di IMI-nya sendiri, di Interskala di IMI hampir 10 tahun deh. 10 tahun? Luar biasa. Sobat IMI banget nih. Ya, kayak gitu lah. Oke. Dari 10 tahun kayaknya banyak cerita menarik tuh. Ada nggak? Gimana? Boleh diceritain dikit dulu. Suka duka atau gimana kesan-kesannya? Banyak sebenarnya, dari yang awal nggak berkantor di sini, dari mulai di Kamal ya, Kamal di Kapuk sana di Kapuk Kamal, terus pindah ke PIK sampai akhirnya pindah ke sini. Itu diikutin terus lah gitu. Berarti jatuh bangunnya ini udah bareng-bareng banget sama ya, lama Mas ya? Karyawan pun ya ganti-ganti muka-muka udah tahu semua lah gitu. Luar biasa, keren banget ya Mas Wahyu. Nah, terus tadi kan Mas Wahyu sempat ngobrol tuh, Sonic Service Center itu emang hanya khusus untuk timbangan Sonic ya? Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira
Kalau timbangan Sonic itu sendiri nih Mas, jadi kepo dikit. Kira-kira timbangan Sonic itu jenisnya ada apa aja sih Mas? Sebenarnya Sonic ini dibilangnya merek pertama Interscala ya. Oke. Dulu banget pertama saya di perakitan atau di assembling itu yang sering saya lihat itu yang pertama adalah Sonic. Oke. Jadi kayaknya udah mendarah daging banget sama ini untuk merek Sonic, makanya dibuatkanlah Sonic Service Center ini. Jadi ada beberapa banyak tipe juga untuk untuk merek Sonic ini. Mulai dari yang band scale, yang portable, semua ada. Untuk Sonic jembatan timbang pun kita juga ada. Oh, oke. Jembatan timbang itu biasanya dibuat timbang apa tuh Mas? Wah. Biasanya jembatan timbang dipakai buat nimbang-nimbang truk-truk besar kayak gitu sih. Rata-rata PT-PT yang pakai itu yang muatannya lebih dari 15 ton itu udah pakai jembatan timbang. 15 ton, 60 ton. Berat-berat juga. Kalau dia bisa nimbang seberat itu buat nimbang truk, berarti kan ukurannya gede ya? Gede, betul. Itu bisa diservis di Sonic Service Center juga atau gimana nih? Mungkin kalau datang ke lokasi bisa, tapi kalau untuk komponen kayak misalkan itu kan terdiri dari beberapa komponen kayak sensornya atau load cell biasa kita sebut sama indikatornya sama junction box untuk menghubungkan itu semua itu bisa diservis untuk yang merek Sonic. Tapi kalau untuk ke lokasi kita juga bisa juga. Oh, berarti emang bisa juga justru tim SS-nya ini yang datang ke lokasi. Bisa. Oke. Berhubung tentang lokasi ini tadi, Sonic Service Center tuh ada di daerah mana nih Mas Wahyu? Itu ada di daerah Green Lake City. Oh, saya kira mau ngomong Jepang atau apa enggak ya? Enggak ya, masih dekat, masih Indonesia ya? Masih di sini aja Cikoneng. Ya, dia masih di Green Lake City, di Rukan Great Wall, Blok A nomor 52. Oke. Ya. Kayaknya kedengaran tempatnya cukup strategis ya, gampang ditemuin banget. Karena kalau kita pakai mobil dari tol itu tinggal keluar Karang Tengah aja, udah langsung ngambil ke arah kanan ke arah Green Lake City. Apa gitu banget jalan nih Mas? Ya, karena kan biasa keluar juga. Biasa servis di luar juga. Oke, luar biasa. Iya. Baik lagi ke timbangan tadi Mas Wahyu. Kalau tadi paling gede itu dia bisa buat nimbang truk tadi ya? Truk bisa. Oke, itu mungkin biasanya dipakai di pelabuhan-pelabuhan gitu kali ya? Pelabuhan sama yang pabrik-pabrik pergudangan juga kita sering install. Di Cilegon kita ada install juga, di Cikarang, kawasan itu sering. Oh, tapi Mas Wahyu sendiri pernah servis tapi langsung datang ke lokasinya di sana gitu? Ya. Paling jauh kemana tuh Mas? Terakhir itu akhir Januari kemarin ke Bima. Bima, Nusa Tenggara Barat. Luar biasa. Berapa lama tuh lagi di sana? Itu hampir 15 hari. Kedengarannya seru tapi kok meringis? Ya karena nggak sesuai sama prediksi sih. Ya. Mungkin prediksi awal instalasi ini 2 hari apa 3 hari gitu. Karena kan kendala di lokasi kita nggak ada yang tahu. Itu sih paling rata-rata ya masalah teknis itu kendala di lokasi. Rata-rata kayak gitu. Entah itu mungkin tempatnya yang kurang pas apa kayak gimana itu nanti ketemu sendiri lah kendalanya di situ. Walaupun kita bisa berencana ya, ada lagi yang menentukan. Wah, luar biasa. Belum di ujung udah ngasih kuat. Kayak di masjid ya. Oke, tapi asik dong ambil jalan-jalan. Enggak. Mukanya langsung berubah. Enggak, bukannya. Karena ada tujuan. Kalau jalan-jalan ya sebenarnya ada tujuan juga. Cuma beda tujuan, Bang. Kalau jalan-jalan kita istilahnya merefresh otak gitu kan. Nah, kalau ini enggak, kita mengasah otak. Kalau kerja itu kita mengasah otak. Oke. Ngomong-ngomong Mas Wahyu, kalau misalnya mau sambil cemil-cemil sambil dihidang ada kopi silahkan. Oh iya. Ya. Oke, udah kebetulan udah baru selesai makan. Makan orang? Ya. Makan orang? Enggak. Kada sih Bang. Kada. Oke, tapi itu bahasa aku bisa lupa. Yang tadi. Ngomong tentang kadal, kita enggak ya? Timbangan, Bang. Oh, timbangan ya. Yeah. Tadi paling gede kan ke paling jauh tadi ke Bima ya. Terus tadi paling gede tuh jembatan timbang. Kalau misalnya timbangan itu kalau paling kecil tuh dia buat timbang apa tuh Mas? Biasanya yang gram-graman itu dipakainya di lab ya biasanya atau laboratorium itu biasa buat nimbang
obat mungkin atau bisa buat emas juga kayak gitu-gitu sih. Yang kecil-kecil yang gram-graman. Oh, berarti ya tadi dari kapasitasnya yang sampai berton-ton tadi sampai yang paling kecil pun. Paling yang gram-graman ada juga. Ada miligram ya. Jadi gitu tuh Sobat IMI. Kalau emang Sobat IMI perlu timbangan digital dari ukuran paling kecil miligram tadi ya buat yang gram sampai tontonan ada. Nah, itu dia. Bisa langsung lihat koleksi dari timbangan digital Sonic ya dari PT Interskala Mandiri Indonesia. Oke, kemudian nih Mas Wahyu, tadi kan udah cerita tentang servis segala macam ya. Tapi saya juga penasaran nih, kalau misalnya di SSC itu selain untuk servis nih, biasanya customer tuh datang ada hal lain nggak Mas Wahyu? Biasanya banyak macam-macam sih. Kalau namanya customer itu kadang ada yang nanya buat servis, ada yang nanya barang juga. Nah, sedangkan kita service center ini melayani servis sama ini. Untuk pembelian barang mungkin bisa langsung ke sini kayak ini. Tapi selain servis nih Mas, layanannya di Sonic Service Center tuh ada apa aja? Kalau kita dengar kata servis itu kan biasanya, oh berarti timbangannya misalnya ada kendala atau ada kesalahan program atau gimana datang buat dibawa diperbaiki nih apa? Sebenarnya lebih dari itu nih. Lebih dari itu, kita bisa konsultasi juga, itu gratis. Itu gratis. Kita 24 jam. Kalau emang masih tidur, kita wajib. Kalau belum tidur, kita wajib ngangkat. Kalau ada customer. Kalau belum tidur, wajib tidur? Enggak. Enggak ya? Jadi kita wajib buat ngangkat customer yang butuh konsultasi itu. Jam berapapun itu. Kayak gitu. Tapi sering tuh ada customer. Berarti bisa by phone juga ya? Bisa by phone. Biasanya pada nanya tentang apa tuh Mas? Atau barangkali ada yang curhat enggak ya? Nggak nyampe curhat enggak ya? Kalau curhat. Biasanya mereka nanya, ini kok timbangannya kok mati, nggak bisa diiniin. Namanya mungkin baru atau ini, mereka nggak tahu kayak ternyata butuh pengecasan aja. Atau mungkin kabel si casannya rusak. Atau bisa juga si akinya udah nggak bisa nyimpen daya. Itu banyak sih. Yang kurang inilah ya istilahnya. Kurang tahu namanya kurang tahu ya. Baru pakai kali ya timbangan digital gitu ya. Berarti emang sebenarnya di SSC ini kendala-kendala nggak selalu harus datang terus langsung diperbaiki ya, tapi bisa tanya-tanya dulu by phone tadi ya. Kalau mungkin nggak bisa by phone, baru kita arahin ke lokasi kita atau bisa ke sini juga. Oke, keren banget. Oke, tadi perbaikan atau servis bisa, konsultasi bisa. Terus kan kalau timbangan, nggak tahu ya, saya bayangnya timbangan digital tuh banyak banget kayak komponen-komponennya ya. Kalau kita kan kadang kita juga servis apa gitu tuh, oh ini komponen ini rusak nih ganti gitu. Itu ada juga nggak di SSC? Ada. Kita untuk merek Sonic ini spare partnya kita ready. Selalu ready. Oke, selalu ready ya. Selalu ready. Jadi kalau merek Sonic dibawa ke tempat kita Sonic Service Center itu udah pasti komponennya ada. Spare partnya ready. Nah, ngomong tentang komponen lengkap di segala macam, kalau misalnya nih Mas kita beli timbangan digital Sonic nih, itu sebenarnya ada dapat paket garansi servisnya nggak sih? Oh dapat. Kalau untuk pembelian baru sekarang untuk yang merek Sonic itu udah ada kartu garansi. Nah itu bisa diinfokan lagi untuk kartu garansinya. Kalau emang nggak dapat itu bisa ditanyakan ke salesnya. Harusnya dapat. Berarti sepaket ya sama ada garansi servis itu ya? Ada kartu garansinya untuk pembelian merek Sonic. Oke. Nah, kemudian sejauh ini nih Mas Wahyu, biasanya kan kalau servis pasti beragam ya? Iya. Paling gampang atau paling cepat nih Mas Wahyu kalau misalnya ada customer datang gitu, pengalaman paling cepat atau paling gampang tuh servis apa tuh Mas Wahyu? Paling kayak timbangan yang sebenarnya kadang yang menurut kita gampang belum tentu gampang sih. Ya. Yang menurut kita susah belum tentu juga susah. Intinya ya datang mungkin yang paling gampang kayak cuma baterainya soak doang kayak gitu kan, berarti kita cuma dicas aja ketahuan kan. Pakai casan dia nyala, begitu kita lepas casan mati, berarti ganti baterai doang selesai. Itu nggak sampai setengah jam. Iya. Pernah ada tapi tuh? Pernah ada. Pernah ada. Akhirnya kan pembelian baterai doang selesai servis. Gitu. Jadi dia beli baterai kita pasang, kalibrasi selesai udah. Oke. Kebalikannya, kalau yang paling lama tuh kira-kira Mas Wahyu pernah ketemu nggak sih kayak ini paling susah banget nih servis lama ini nih? Gitu. Paling susah itu rata-rata yang buat jembatan timbang sih. Dia kan karena si
indikatornya atau monitornya ini lumayan besar, komponennya lumayan banyak sih. Jadi kita harus cekin satu-satu. Oh, berarti susahnya dalam artian harus lebih lama karena banyak komponennya ya? Iya, kalau misalkan lagi dicek langsung ketemu enak kan, cepat. Tapi kalau misalkan kita cari di sini bukan, nah itu mungkin yang makan waktu di situ sih. Oke. Nah, ngomong tentang waktu tadi tuh Mas, biasanya durasi servisnya di SSC ini berapa nih? Kan kadang orang kayak pengennya serba cepat atau bisa nggak sih ditinggal dulu atau gimana gitu? Kalau misalkan barang garansi sih paling lama sejam lah. Kalau garansi. Paling lama tuh sejam tuh? Paling lama. Luar biasa, oke. Karena kan pertama komponen ready, terus nggak kayak administrasi. Kalau garansi kan kita nggak ada kena biaya administrasi juga. Jadi bisa langsung diproses hari itu juga. Atau mungkin 1 kali 24 jam paling lamanya barang garansi itu. Berarti 1 harian ya? Oke. Paling yang lama yang nggak garansi. Karena kan nggak garansi itu kita harus ada persetujuan dulu untuk pembayaran komponen yang keluar. Kayak gitu sih. Jadi ada penawaran lagi ke sana untuk harganya masuk enggak. Kalau emang masuk kita perbaiki. Tapi kalau enggak kita kembalikan. Gitu. Tapi itu selama berarti 2 tahun ya udah jadi di SSC ya. Kira-kira apa ya pengalaman biasanya pelanggan tuh atau customer tuh paling banyak servisnya tuh ngapain tuh Mas Wahyu? Biasanya mereka satu untuk kalibrasi ulang ya atau sama ngecek hasil penimbangannya nih selisih apa enggak, paling kayak gitu-gitu. Sama mungkin perawatan ya, lebih ke perawatan gitu, kayak gitu-gitu sih. Oke, berarti timbangan digital juga harus ada perawatan. Harus ada perawatan. Ya? Karena kalau nggak ada perawatan, yang pertama satu keropos juga bisa jadi itu mempengaruhi ke penimbangan juga. Sama komponen yang lain kan kayak baterai, kalau emang udah jelek kan dia yang harusnya bertahan 2 atau 3 hari, itu misalkan cuma 3 jam udah habis. Kayak gitu kan butuh pergantian juga. Oh, itu berarti ngaruh juga ya cara pemakaian ya? Iya. Ngomong-ngomong tentang kayak gitu, boleh deh Mas lanjut nih. Kira-kira kalau kita lagi pakai timbangan digital gitu, terutama mungkin merek Sonic, kira-kira sebenarnya seperti apa sih cara pakainya? Karena banyak orang pakai juga mungkin baru pertama kali coba timbangan digital, takut salah-salah pakai. Justru tadi malah ternyata ada cara-cara khusus ya gitu. Sebenarnya gampang. Untuk pemakaiannya, yang penting kita pastikan si timbangannya berada di tempat yang rata. Itu yang pertama. Jadi nggak goyang-goyang. Yang misalkan dia band scale-nya ada kakinya 4, itu usahakan 4-4-nya napak semua. Jadi nggak goyang. Kalau nggak napak serem. Serem. Berarti dia timbangannya gentayangan. jadi dia usahain di tempat rata, terus timbangan berdiri juga rata. Kayak yang pertama. Jangan ada apa-apa dulu di atas timbangan. Contohnya misalkan timbangan masih mati nih ada entah itu ember, entah itu palet, entah itu apa gitu. Jadi kalau bisa dibiarkan clear dulu atau misalkan kosong dulu. Nah setelah itu baru dinyalakan. Nah setelah dinyalakan itu harus tunggu dulu. Tunggu sampai dia benar-benar tampilannya 0 atau 0.00. Tampilan di layar itu ya? Biasanya orangnya masih loading, udah langsung nimbang. Itu biasanya ke situ ngaruh juga ke penimbangan nantinya. Gitu. Terus apalagi tadi yang terkait masa bertahan baterai tadi gimana? Ya baterai juga. Gimana? Pengecasannya itu kita rekomendasi itu seperti handphone ya 4 sampai 5 jam. Karena ada beberapa baterai atau indikator yang nggak ada tanda fullnya. Jadi kita rekomendasi dulu di 4 sampai 5 jam untuk pengecasan. Setelah itu cabut. Itu semua jenis timbangan tuh 4 sampai 5 jam atau gimana? Rata-rata kayak gitu, semua jenis timbangan. Terus timbangan itu semisal gak dipakai udah lama banget nggak dipakai gitu ya. Dia diaktifin lagi bisa langsung dipakai lagi nggak sih Mas Wahyu? Harusnya bisa langsung lagi, harusnya. Kalau emang nggak ada yang rusak, tapi balik lagi di yang tampilan yang awal tadi, yang penting dipastiin di pertama nyalainnya dulu. Dipastiin semua rata dulu, bagus dulu baru nyalain. Mungkin kalau mati atau nggak nyala bisa jadi lowbat atau baterainya lemah, bisa dilakukan pengecasan. Apaan tuh?
Oke, lanjut lagi nih Mas Soyu. Tadi kita udah bahas tentang servis gini udah jenis timbangan dari yang paling gede nih buang tadi truk ya, sampai paling kecil ternyata bisa buat nimbang kayak obat-obatan, masker segala macam udah lengkap semuanya. Sekarang ini nih Mas Soyu, ini sering banget ditanyain sih. Kadang kan saya juga ngelola sosial medianya SSC ya, banyak juga yang sering nanyain kendala-kendala ketika mereka pakai timbangan tuh tadi yang kayak Mas Soyu ceritain. Banyak yang ternyata kita pas pakai tuh rasanya jangan-jangan rusak ya, rusak nih. Tapi ternyata emang itu kendala yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri ya. Bisa. Nah, kira-kira sampai titik apa sih Mas Wahyu ketika timbangan ini harus dibawa ke tempat servis nih? Mungkin pertama kita biasanya melakukan ini dulu ya, telepon atau video call untuk mengetahui kendala pastinya timbangan di sana. Misalkan kayak cuman penimbangannya nggak akurat, kalau dia punya patokan beban kita bisa pandu kalibrasi ulang. Atau mungkin timbangannya tiba-tiba nggak nimbang, ternyata ada konektor yang terlepas dari ini, jadi si sensornya nggak bisa baca. Kayak gitu sih, itu masih bisa dipandu atau masih bisa dikerjakan di tempat dia sendiri gitu. Tapi maksudnya aman-aman aja atau boleh-boleh aja tuh kalau misalnya kita perbaiki sendiri gitu? Boleh sebenarnya kalau masih dalam arahan kita ya, boleh masih. Bakal dipandu tuh ya? Bakal dipandu. Berarti amanah kalau emang punya rasa-rasa kayak ini kayaknya ada yang nggak benar atau gimana gitu ya, itu mendingan telepon dulu aja kali ya, daripada cepet-cepet datang ternyata itu bisa diselesaikan sendiri di rumah ya. Iya betul, jadi menghemat waktu sama biaya juga kayak gitu sih. Ya, tapi sering tuh Mas kayak gitu? Sering, banyak. Jadi akhirnya kan nggak jadi datang karena kita sudah selesaikan lewat telepon atau kita pandu aja udah selesai. Ternyata masalahnya cuman seperti itu, lepas konektor atau mungkin untuk penyetelan beban ulang kayak gitu aja itu bisa deh. Nah, ngomong-ngomong nomor telepon nih, kira-kira kalau misalnya sobat IMI di rumah, terutama Sonic Friends ya, para pengguna timbangan Sonic, itu pengen juga tuh biar lebih simple, pengen tahu dulu sebenarnya ini perlu dibawa apa enggak sih gitu. Nah, kira-kira kontaknya ke siapa atau ke nomornya di mana nih Mas Wahyu? Oh bisa, nanti untuk sobat pengguna Sonic bisa hubungi kontak di bawah ini. Oke. Nanti tinggal hubungin aja. Iya. Kayak ada di bawah sini ya. Jadi ada di sini, tolong editornya. Ya ada di sini. Oke. Atau juga bisa juga nih Sonic Friends atau sobat IMI di rumah ketika pengen kepoin sebenarnya di Sonic tuh atau di Interskala nih ada timbangan jenis apa aja. Terus juga Sonic Service Center tuh nyediain layanan apa aja, boleh banget follow sosial media kita. Kita hadir di Instagram ada, di TikTok juga ada, di @SonicServiceOfficial. @SonicServiceOfficial. Pokoknya munculnya harus ting 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 ya, Sonic Service Official gitu. Oke nih Mas Wahyu, luar biasa banget. Apa sih itu ramai banget tadi? Ramai banget orang lagi ngobrol. Udah kayak di ini Tanjung Priuk. Ya gimana? Tanjung Priuk. Oke, terima kasih banyak nih Mas Wahyu udah mau hadir pada hari ini untuk sharing-sharing nih ke sobat IMI semua tentang PT Interskala Indonesia. Tadi pengalaman Mas Wahyu yang udah lama banget ngikutin IMI nih. Terus juga ada cerita tentang sebenarnya apa sih Sonic Service Center itu. Terus kita semua jadi tahu nih ternyata SSC atau Sonic Service Center bukan cuma buat perbaiki aja ya, tapi bisa juga untuk konsultasi. Terus juga bisa beli atau ganti spare part timbangan ya. Dan tentunya itu khusus untuk merek Sonic ya, yang emang udah terpercaya dari awal ini berdiri nih ya gitu. Oke, terakhir nih Mas Wahyu buat sobat IMI di rumah, kira-kira ada pesan apa nih kata-kata hari ini dari Mas Wahyu? Fokuslah dengan tujuanmu, walaupun banyak yang menarik di perjalananmu. Terakhir tentunya jangan lupa kalau butuh timbangan, Sonicnya ini solusinya, Sonic Service Center andalan servisnya luar biasa. Dan tentunya untuk sobat IMI di rumah, untuk episode-episode PodMi atau podcast ini selanjutnya boleh banget sobat IMI silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kira-kira mau bahas apa lagi nih? Boleh request tentang timbangan apa mau dikulik, atau misalnya tadi yang siapa tahu pengen denger lagi cerita pengalaman-pengalaman dari keluarga besar PT Interskala Indonesia, pengen dengar ceritanya gimana sih keseruan bekerja di IMI, juga boleh silakan komen di bawah. Nanti kita akan buatkan satu episode khusus dari requestan sobat IMI semuanya. Dan tentunya jangan lupa untuk
apa kalau YouTube? Oh, like, comment, subscribe, dan juga nyalain loncengnya. Ting. Oke, itu aja mungkin untuk podcast ini episode keempat kali ini tentang Sonic Service Center. Saya Muhammad Salam Rizkidillah dan di sini ada Wahyu Firmansyah. Kami pamit undur diri dan bye bye.